Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema memelihara kasih dalam Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara yang terkasih, kasih kepada Tuhan bukan sekedar emosi atau slogan rohani setiap para pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam firman yang barusan kita baca pada pagi hari ini, kasih kepada Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Hal ini memberikan pemahaman atau pengertian kepada kita semua bahwa mengasihi Tuhan adalah merupakan tindakan iman yang tulus ikhlas, hanya bisa berdampak dan bermakna jika didasari oleh kasih kepada Tuhan. Namun kasih kepada Tuhan tidak otomatis terus bertumbuh. Yang harus kita lakukan adalah kita perlu jaga, pelihara, dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih ini berbicara tentang komitmen dan kerinduan yang mendalam. Sebab kalau kita memiliki kasih kepada Kristus, berarti kita tidak boleh ada ilah yang lain dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Misalnya, kekayaan, kesibukan, hobi, kepentingan dunia atau nafsu dan seterusnya, daripada kita mengasihi Allah. Itu tidak boleh. Kita harus lebih mengutamakan dalam mengasihi Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini ada 3 hal petunjuk atau cara kita untuk mengasihi Allah. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti mencintainya, mengasihinya dengan tulus, sepenuh hati dan tanpa pamrih. Sebab hati adalah pusat emosi dan kasih sayang. Sehingga mengasihi Tuhan dengan hati berarti menyerahkan seluruh perasaan dan emosi kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti melibatkan seluruh kehidupan kita, termasuk keinginan, motivasi, dan kehendak kita. Jiwa adalah pusat keberadaan kita, dan mengasihi Tuhan dengan jiwa berarti mengabdikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan namanya. Bagian yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi berarti menggunakan pikiran dan kecerdasan kita untuk memahami dan mempelajari dan mengasihi Tuhan melalui firman-Nya.
Ini melibatkan upaya untuk mengetahui kehendak Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan atas petunjuk dan pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kata lain, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi adalah komitmen total yang melibatkan seluruh aspek diri kita, baik perasaan, keinginan, maupun pikiran, untuk mencintai dan mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah ada 3 langkah cara kita untuk mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami bahwa kami harus sebagai pengikut Kristus harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih